Selamat datang di channel Cawan Karya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview maupun mewawancara ya orang yang kebetulan anak muda dalam budidaya pepaya ini. Dan bisa kita lihat ya, ini cukup subur sekali pepayanya. Dan kebetulan ini juga ada orangnya yang emang budidaya di pepaya ini. Dan mungkin nanti saya akan tanya-tanya tentang budidaya ini, bagaimanakah penjelasannya. Mari simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Punya boleh kan dulu? Boleh. Nah, itu Mas. Nama saya Ibnu Said Akbar. Biasa dipanggil Mas Ganteng gitu aja. Ya. Terus umurnya berapa? Umurnya 23 tahun. Tapi masih muda sekali ini ya. Ya, alhamdulillah masih muda. Semangat muda. Ya. Kira-kira Mas Ibnu ini menekuni di bidang sana ini berapa tahun ya? Kalau menekuni bidang pertanian itu sekitar ya 7 tahun lebih lah. Sebenarnya emang udah suka pertanian dari kecil ya. Karena orang tua juga dulunya juga petani gitu. Terus selama Mas Ibnu ini menekuni di bidang pertanian, kira-kira pengalaman apa aja nih yang didapatkan selama 7 tahun ini? Nah, selama 7 tahun itu kita awalnya itu budidaya tanaman sayur mayur ya, atau hortikultura. Itu setelah dianalisa itu penghasilannya itu cenderung fluktuatif atau naik turun. Makanya sekarang kita mencoba di komoditas buah ya, yang penghasilannya itu cenderung stabil ya. Seperti di belakang ini kita mencoba di lahan ini itu untuk budidaya pepaya California. ya. Ini kan kalau kita lihat pepayanya cukup subur dan kelihatan bagus ya. Ya, Nah, ya. Ini kira-kira seperti yang kita lihat ini berapa luasan dan berapa populasinya gitu? luasan. Untuk luasan di area sini itu ada 1000 meter. Untuk populasinya ada 120 pohon. Jadi cukup banyak dan dengan lahan itu bisa kita lihat ya, pepaya ini cukup bagus dan cukup terawat. Nah, dari tadi yang 1000 meter persegi dengan 120 populasi pohon, nah kira-kira perlakuan apa aja nih sebelum ditanam pepayanya maupun setelah ditanam perawatannya gitu? Oh, dari awal mula budidaya, Ya, sebelum persiapannya persiapan mungkin, lahan ya, sampai mau panen pertama aja ya. ya. Nanti kan karena itu perawatan itu hampir sama aja. Jadi kalau untuk pertama ini dulu waktunya masih, lahan ini masih hutan alang-alang ya, tinggi 1,5 meter. Itu pertama kita tebas dulu. Nah, ditebas itu lahan udah kelihatan rapi, alang-alangnya udah ditebas. Itu kita kasih jarak tanam dulu, ukur jarak tanam ya. Untuk sananya kan ada ini antar barisan. Antar barisan itu kita kasih jarak 3 meter. Terus untuk jarak antar tanamannya 2,5 meter. Nah, itu kita kasih tanda dulu. Setelah itu kita buat lubang tanamnya. Ini penting sekali karena lubang tanam itu untuk masa depan pepaya ini. Nah, kita buat lubang pepayanya ini ukurannya itu 50 kali 50 sama dalamnya 50 cm. Setelah itu kita diamkan selama 2 minggu minimal. 2 minggu. Dijemur lah istilahnya, biar tanahnya jadi gembur. Ini kan awalnya tanahnya nggak kayak gini, lengket keras, yang kerja aja sampai nangis-nangis ibaratnya ya, untuk buat lubang ini waktu itu. Nah, setelah 2 minggu ya, 2 minggu, setelah 2 minggu itu kita kasih pupuk dasar. Pupuk dasarnya pakai kotoran ayam,
terus dolomit sama TSP. Nah itu aja. Itu untuk dosisnya nggak perlu itu Kak, cukup ini aja ya. Ya nanti Dosisnya bisa di lain video aja ya. 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 Nah itu kita campur di tanah yang bekas galian itu. Ya, yang di lubang tadi ya. Ya, kan galiannya di atas kita campur. Ya. Habis itu langsung kita kembalikan lagi ke lubang tanamnya. Nah nanti kan jadi seperti Gundukan, ya gundukan ya. Nah setelah itu kita diamkan minimal 3 minggu. Setelah tadi ditebar pupuk dasar tadi ya. Ya setelah pupuk dasar kita diamkan 3 minggu. Nah, setelah itu baru bisa kita tanami. Oh, ya. Jadi Tadi kan seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Ibnu, itu tadi pelakuan pupuk dasar untuk pepaya ya. ya. Nah setelah kita tanam ini kira-kira pelakuan apa aja nanti yang perlu dilakukan? Nah ya tadi kan sampai penanaman ya. Ya. Nah untuk di bulan pertama itu kita itu nggak menambahkan apa-apa, cuma penggemburan area sekitar. Kalau ibarat sawit itu miringi ya. Area sekitar itu radius 50 cm itu kita cangkul, kita gemburkan karena kan lahan ini masih lahan baru ya, sama sekali belum gembur, jadi kita lakukan penggemburan di area radius 50 cm dari pohon tanaman ya. Nah setelah itu di bulan pertama itu kita cukup masukkan pemupukan pertama itu NPK ya, setelah umur 1 bulan. Jadi kita tanam 30 hari kemudian baru kita pemupukan pertama. Nah itu dosisnya berapa gram atau kira-kira spesifiknya bisa di untuk pemupukan pertama itu sedikit 50 gram menggunakan NPK Mutiara. Tidak ada yang lain untuk bulan pertama itu aja. Nah selanjutnya untuk bulan kedua, nah kita juga lakukan penggemburan kedua di bulan kedua. Nah nanti jadi radiusnya sekitar 1 meter ya, yang tanahnya sudah menjadi gembur ya. Jadi kita gemburkan lagi. Nah habis itu kita tambahkan pupuk kotoran ayam lagi itu di sekitar yang setelah kita gemburkan itu kita tambahkan kotoran ayam sama dolomit dan TSP untuk di bulan kedua ya. Terus tadi kan udah pupuk dasar, terus perlakuan di bulan awal-awal ya. Nah kira-kira kalau perlakuan apa lagi nih yang perlu dilakukan setelah tadi kita mupuk? Apakah ada perlakuan mungkin antisipasi jamur atau insektisida yang perlu mungkin dibutuhkan atau perlu diperlakukan ke tanaman pepaya di Promosi gitu? Untuk pepaya kecil, kalau pepaya pada dasarnya kalau kebutuhan nutrisinya terpenuhi itu enggak istilahnya kebal ya sama penyakit, jadi jarang ada kasus terkena penyakit jamur gitu. Nah jadi kalau pepaya emang kita kalau enggak ada serangan kita enggak aplikasikan penyemprotan, dan untuk insektisida enggak ada hamanya kalau untuk pepaya, jadi kita bisa hemat di penggunaan insektisida. Terus untuk perlakuan selanjutnya itu kayak misal di bulan 3, bulan 4. Jadi intinya pemupukan NPK itu dilakukan sebulan sekali. Dosisnya bertambah ya. Setiap bulannya bertambah. Nah, terus untuk kotoran ayam, dolomit dan TSP itu setiap 2 bulan sekali. Jadi di bulan 4, bulan 6 itu masuk kotoran ayam, TSP sama dolomit. Kalau untuk NPK-nya itu sebulan sekali. Nah, untuk pemupukannya. Kalau penyemprotannya sama sekali kalau tidak ada serangan tidak kita semprot. Mungkin kalau sudah mulai berbuah, apabila musim hujan, biasanya tuh ada serangan. Kalau cabai itu namanya patek. Ya, sama juga supaya juga bisa kena patek ya. Nah, itu baru kita aplikasikan penyemprotan. Itu biasa kita pakai jadang sulfur ya, yang kemarin dibuat sama pemuda-pemuda di sini praktek, itu sangat efisien dan manjur ya. Untuk 3 kali aplikasi biasanya udah sembuh ya. Tapi nanti setelah sembuh itu harus kita rutin ya,
7 hari sekali sampai benar-benar ini sudah nggak menular. Itu aja untuk penyemprotan, dan itu juga barangnya itu murah ya, jadi semakin untung petani kita tuh. Nah, nanti bisa apa cantumkan ya nanti untuk Ya, bisa aja. pembuatan apa gadam sulfur tadi yang memang cukup efisien dalam menangani jamur ya. Ya, terutama antraknosa itu kalau dicapai itu kan yang jadi momok paling menakutkan bagi petani itu. Iya. Nanti kita akan cantumkan linknya di deskripsi, dan nanti bagi yang menonton bisa melihat tutorial pembuatan jadam sulfur yang tadi dijelaskan oleh Mas Iso. Nah, tadi kan kita sudah dengarkan penjelasannya mengenai perlakuan di awal bulan hingga di masa vegetatif lah. Ya. Nah, terus perlakuan apa aja nih kira-kira yang perlu dilakukan ketika sudah masuk fase generatif atau masa pembuahan gitu? Oh ya, biasanya itu masuk fase pembuahan itu di umur 5 bulan. 5 bulan itu kita masuk tambahan pupuk itu KCL sama garam krosok. KCL sama garam krosok itu intervalnya juga sama 2 bulan. Jadi di bulan 5, bulan 7, bulan 9, kelipatan 2 lah. Nah, itu untuk fokus ke pengisian biar buah makin manis sama lebih cepat pengisiannya. Terus itu aja sih, nggak ada pemupukan lain, fokus aja ke KCL sama garam krosok gitu. Oh, berarti nggak ada apa pupuk yang lain, hanya menambahkan garam krosok dan kacang saja ya? Iya, itu aja. Karena ini termasuk komoditi yang simple tapi hasilnya memuaskan. Iya, benar. Nah, tadi kan kita sudah Mas itu sudah menjelaskan perlakuan tanahnya, perawatan dari fase vegetatif atau masa pertunjukan dan fase generatif pada saat masa pembuahan. Nah, ini dengan populasi banyak ini kira-kira berapa hasil panen satu kali petiknya gitu? Satu kali petik. Untuk awal-awal memang sedikit ya. Paling kalau untuk 120 pohon ini estimasinya 120 kilo untuk pemetikan pertama. Tapi biasanya nanti di akhir bulan, biasanya kan panen itu di bulan 8 ya, bulan 8 akhir. Kalau tanaman subur itu bisa di bulan 7, tapi kita ambil bulan 8 aja. Nah, nanti di awal bulan 9 itu produksinya udah bagus tuh. Untuk sekali petik biasanya di kisaran 250 sampai 300 kilo per minggunya ya. Jadi ini kan pepaya panennya seminggu sekali, sebulan 4 kali lah ya. Jadi kalau 1 bulan estimasi panennya 1 ton sampai 1,2 ya, untuk luasan lahan 1000 meter. Jadi cukup banyak ya dalam ini, karena bisa kita lihat pohonnya subur, jadi untuk mencapai hasil itu sangat mungkin sekali ya. Nah, dengan tadi hasil yang seperti itu, kira-kira masa atau umur panen pepaya ini sampai mati ini berapa tahun mungkin maksudnya? Kalau sampai masa produktifnya selesai biasanya tuh sampai umur 36 bulan atau 3 tahun ya. 3 tahun dipotong masa pertumbuhan 7 bulan, jadi sekitar 29 bulan masa panennya. Jadi cukup lama sekali ya, ini 29 masa panennya bulan. Ya. Dan mungkin saya bertanya nih, apa harga mungkin per kilonya ini dari pepaya ini berapa? Nanti kan hasilnya sudah jelas ya, per sekali petik. Nah, kira-kira harga per kilonya ini berapa ini Mas? Ya, harga per kilonya kalau kita grosir ke pedagang itu 8.000. Tapi kalau kita bisa jual sendiri itu 12.000. Nah, ya bisa menghitung sendiri lah ya nanti ya. Gambarannya seperti apa hasilnya. Jadi cukup banyak sekali ya hasil sekali petik kalau kita hitung, apalagi kita hitung per bulannya. Apalagi kalau kita hitung lagi tuh ya sampai masa pohon pepaya ini mati gitu. Sampai selesai gitu. Iya, cukup menggiurkan sekali ya dalam budidaya pepaya ini ya. Apalagi ini
pepaya yang dibudidayakan pepaya California yang memang banyak diminati banyak orang gitu ya. Nah, tadi itu ya penjelasan budidaya pepaya yang sudah dijelaskan Mas Ibnu ya. Ya. Dan ini cukup lebar lah ya. panjang lebar tadi lah ya, dengan penjelasan perlakuan tanah, terus perawatan hingga masa buah, dan tadi jelaskan juga mengenai hasil panen dan estimasi harga tadi ya. Iya. Dan itu cukup menggiurkan, apalagi di usianya masih muda ya, di umur 23 tahun ini cukup memberikan semangat nih ya bagi petani-petani muda yang mungkin dari tanah masih memulai ya. Ya. Khususnya mungkin baru mulai beberapa meter persegi ya, ketika nama kita kan tadi ini 1000 meter persegi ya untuk penanaman pepaya ini. Ya, mungkin demikian saja penjelasan video mengenai budidaya pepaya. Kemudian tadi jelaskan ini pepaya California yang disebutkan Mas Ibnu, dan harapannya bisa membangkitkan ya semangat para pemuda-pemuda nih ya di luar sana yang mungkin baru memulai di bidang pertanian. Dan kita bisa lihat tadi sendiri ya, contohnya ini yang masih muda cukup sukses ya di penanaman di pepaya California ini. Mungkin demikian, sampai jumpa di video berikutnya.